Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silakan santri maupun mahasiswa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Nailul Huda yang telah memberikan waktu. Sebelumnya, sebelum bertanya, kami ingin memperkenalkan dulu. Kami adalah salah satu mahasiswa Universitas di daerah Kediri yang ingin bertanya. Kami ingat satu keterangan dalam Lubul Usul itu ada wasahu al-ghaflah anil ma'lum. Jadi yang namanya sahwu itu lupa atau lupa dari sesuatu hal yang diketahui. Dalam hal ini kami juga menemukan dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa sholawat itu bisa menambah seseorang itu menjadi cerdas. Jadi ini adalah sebuah variabel bahwa di sana terletak antara sabab dan musabab, yang mana antara sebab yang berupa membaca sholawat dan musabab yang berupa sebuah kecerdasan. Maka dalam kedua keterangan ini kami ingin bimbingan skripsi kami yang berjudul analisis hukum atau analisis membaca sholawat dalam menambah kecerdasan. Ini satu, minta bimbingannya mengenai latar belakang atau gap dalam hal tersebut itu korelasinya kemana, dan juga landasan teori atau kajian teorinya seperti apa. Juga tidak lupa mengenai referensi yang kami akan ambil, yang mana berupa referensi primer dan juga sekundernya. Intinya dari dua keterangan tersebut kami minta bimbingan penuhnya mengenai tentang perjalanan kami membuat risalah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Huda yang telah memberikan kami kesempatan. Dalam hal ini kami ingin menanyakan satu keterangan yang dalam Lubul Usul ataupun dalam kitab Syarah Waraqat dijelaskan terkait masalah as-sahwu ataupun al-ghaflah. Al-ghaflah itu ternyata dimaknai adalah suatu keadaan lupa di mana ketika diingatkan akan cepat ingat kembali.
Nah, kemudian kami juga menemukan terkait permasalahan anasi, nisyan. Nah, ini dari permasalahan asahu dan juga anisyan, kami itu belum mengetahui perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Sebenarnya perbedaan antara asahu dan juga anisyan itu bagaimana? Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pratama. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kediri, dan kami kesini ingin menanyakan sesuatu hal yang masih iskal dalam diri kami terhadap beberapa bacaan yang kami baca, bahwa letaknya sebuah ilmu itu apakah ada di otak atau apakah ada di dalam hati manusia. Sebab hal tersebut terdapat berkhilafan di antara para ulama, yang mana ada yang mengatakan letaknya di kepala atau di otak, dan ada yang mengatakan di hati. Oleh sebab itu kami ingin mengetahui kejelasan lebih dalam terkait perbedaan ulama, besertaan ingin meminta beberapa referensi yang ingin jadi kami kan sebuah pengetahuan lebih dalam. Mungkin cukup sekian, kami ucapkan terima kasih, Yai. Muncul pertanyaan mengenai apa, mengenai permasalahan ilmu itu letaknya ada di hati atau ada pada otak. Lalu masih berkaitan dengan lubul usul mengenai syahu atau nisyan, lupa. Lalu dalam ta'limut ta'lim, salah satu supaya volume kecerdasan naik, salah satunya membaca sholawat. Membaca sholawat, sedangkan sholawat ini bisa membantu mencerdaskan otak, sehingga membaca sholawat adalah variabel yang berhubungan dengan variabel kecerdasan otak. Sebelum memulai menjawab, alangkah barokahnya membaca lubul usul halaman 52, memakai kitab Thariqatul Usul halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyahu al-ghaflatu anil ma'lum. Syahu atau lupa yaitu hilangnya ilmu pengetahuan pada hati seseorang, atau hilangnya pengetahuan pada otak manusia. Mengenai masalah letak ilmu apakah ada dalam otak manusia atau ilmu itu
ada dalam hati manusia. Mengenai hal ini, Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaibi mengenai ayat 46 surat Al-Hajj mengenai ayat afalam yasiru fil ardi fatakuna qulubun yaqiluna. Dalam ayat ini beliau Imam Ar-Razi mengatakan bahwa letak ilmu ada dalam hati. Dalam surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ta'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'ma qulubul lati fis sudur. Mengenai ayat ini, Imam Ar-Razi mengatakan ilmu itu ada dalam hati, sehingga apabila hatinya bersih maka ilmu mudah masuk. Sehingga dalam taklim muta'alim mengatakan salah satu supaya kecerdasan otak atau hati, salah satunya membaca sholawat. Lalu salah satunya istighfar. Lalu salah satunya melakukan siwakan. Ini adalah beberapa variabel yang bisa mempengaruhi kecerdasan otak atau bisa memperkuat hafalan. Sehingga ilmu yang sudah ada dalam hati ini tidak hilang. Ilmu dalam lughul usul adalah wajasimu alladzi la yaqbal tahayyura fa ilmun. Pembahasan yang telah lewat mengenai munculnya ilmu pertama adalah idraku mufradin. Dalam lughul usul mengatakan al-idraku usulun nafsi ila makna bitamami. Sampainya informasi ke dalam hati
Ini namanya al-idraku. Lalu apabila al-idrak pada suatu lafaz yang mufrad namanya tasyawur, apabila sudah berhubungan dengan tom nisbatul hukmi, maka namanya tasdid. Wa jasimuhu lam yaqbal taghayyura fa'ilmun. Lalu tasdid dinamakan ilmu atau ilmiah apabila tidak menerima adanya perubahan. Lalu tidak adanya menerima perubahan ini sebab dalam royatul usul, mengatakan limujibin, sebab adanya sesuatu yang mewajibkan tidak boleh berubah. Limujibin min hissin au aqliyin au adatin, sebab adanya muqaddimah yakiniyah berupa hissi, melihat langsung, atau min aqlin, atau dari adanya sebuah akal, semisal al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, lalu menyimpulkan natijah alam hadisun. Alam hadisun ini adalah ilmiah yang dibangun dengan silogisme atau qiyas dengan muqaddimah min aqlin. Innal qiyasa min qadaya suwira mustalzamun lillahi qawlan akharu summal qiyasu minhuma asmani wa minhuma yud'a bil iqtirani wa walladhi dalla ala natijah wa walladhi dalla ala natijah. Dengan adanya audiah yang benar, maka muncul natijah atau ilmu ilmiah. Ini nazam Sulam Munawwarah, sehingga skripsi maupun tesis adalah pelajaran santri, yaitu ada pada ilmu Sulam Munawwarah, sehingga santri sudah paham betul, sudah pandai untuk menyusun skripsi, sebab santri memahami bahwa menyusun skripsi maupun tesis adalah proses membangun
ilmiah melalui muqaddimah yang ilmiah, sehingga dalam nazam Sulam Munawwarah muqaddimah yang ilmiah yaitu ajaluhal Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin fil yaqini taqtain min awwaliyatin musyahadatin mujarakatin mutawatiratin wahadasiyatin mahsusatin fatilka jumlatul yaqiniyatin. Dalam nazam Sulam Munawwarah atau dalam ilmu mantiq, sebuah ilmiah bisa dinamakan ilmiah apabila pengetahuan ini dibangun dengan fondasi yang kuat, dibangun dengan muqaddimah yaqiniyah. Muqaddimah yaqiniyah ada 6 dalam ilmu mantiq. Yang pertama min awwaliyatin, muqaddimah awaliyah, lalu muqaddimah musyahadah, lalu muqaddimah mujarabah, lalu muqaddimah mutawatiratun, lalu hadasiyatun, lalu mahsusatun. Fatilka jumlatul yaqiniyah, inilah muqaddimah atau fondasi-fondasi untuk membangun sebuah istana ilmiah, sehingga skripsi maupun tesis ini seolah-olah sebuah pekerjaan membangun istana yang kuat, membangun bangunan rumah yang kuat dengan muqaddimah yaqiniyah, sehingga dalam Ghayatul Wusul bangunan ilmiah yang kuat yaitu min hissin, sebab ilmu itu ada sumber atau dapat informasi dari min hissin, langsung melihat. Lalu dalam Sulam Munawwarah min hissin adalah nazam wahadisiyatin mahsusatin. Ini termasuk maknanya sama, mahsusatin. Lalu dalam Ghayatul Wusul min hissin. Lalu dalam Ghayatul Wusul limujibin min hissin au aqlin. Au aqlin ini maknanya sama dalam Sulam Munawwarah
yaitu min awaliyatin musyahadatin. Awaliyatin adalah qadiyah qiyas atau sila yang mana setiap lafaz melalui proses tasyawur. Mengenai tasyawur, Nazm Sulam Munawwarah mengatakan idratu mufradin tasawurin ulim wa ta'un isnatin bitasdiqin musim. Sehingga ilmu tasis maupun syar'i adalah ilmu Islami. Menulis tasis maupun syar'i adalah ilmu ulama syalaf, ada dalam kitab Sulam Munawwarah. Sehingga santri pada waktu mau mengerjakan skripsi ini adalah kesempatan atau waktu untuk praktek atau mengamalkan kitab Sulam Munawwarah. Sehingga dalam kitab Sulam Munawwarah atau ilmu mandat semuanya telah menjelaskan mengenai susunan skripsi maupun tesis. Dalam skripsi mengenai proposal ada dua bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang isinya satu, latar belakang masalah, dua, batasan masalah, tiga, rumusan masalah, empat, manfaat penelitian, lalu tujuan penelitian, lalu penelitian terdahulu, lalu definisi operasional, lalu metode penelitian yang meliputi empat hal. Satu, jenis metode penelitian, apakah pendekatan penelitian lewat liberty research atau usaha, lalu sumber data, lalu teknik pengumpulan data, lalu yang keempat teknik analisis data, lalu sistematika penulisan penelitian, lalu bab dua kajian teori. Susunan yang ada dalam tesis maupun skripsi ini sama dengan apa yang ada dalam ilmu Sulam Munawwarah. Sehingga santri mengerjakan tesis maupun skripsi ini adalah kesempatan untuk mutolaah Sulam Munawwarah. Lalu mengenai pertanyaan
ilmu itu letaknya di hati atau di akal atau di otak akibahu. Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok yang diwakili oleh Syafi'iyah mengatakan pengetahuan atau ilmu ada dalam hati manusia. Mengenai hal ini, tampil Imam Ar-Razi, beliau mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Afalam yasiru ana ora lumaku saka manungsa lafaz yasiru muncul pertanyaan apa bidaknya yasiru. Bidaknya bidak ajwab ya'i. Muncul pertanyaan apa najam ajwab ya'i. Jawabannya wasani'an ma'ainan u'il wasamil ajwab waqala qad musyir. Yasiru fi'il mudhari, yasiru yasirani yasiruna. Yasiru asluhu yasiru ala wasli yaf'ilu. Nuqilat harakatil ya ila ma qablaha lidukhya wa quwwati harfis syuhan alainya fasyara yasiru. Muncul pertanyaan ikhlas semacam ini, apa alfiahnya? Jawabannya lisakinan syuhan turil tarikamin zilin atin aidam rilikakin. Afalam yasiru fil ardh. Mengenai ayat ini, Imam Ar-Razi mengatakan bahwa ilmu letaknya ada dalam hati, sehingga andaikan hati ini bersih, maka kecerdasan ilmiah volumenya meningkat, sehingga ini termasuk variabel yang berhubungan dengan variabel lain atau sebab dengan membaca sholawat berdampak kecerdasan otak naik, sehingga dalam ilmiah seandainya untuk membuat
skripsi mengenai membaca sholawat dapat mencerdaskan otak, ini bisa kualitatif atau kuantitatif. Seandainya saya ingin memaksa pembahasan skripsi adalah kualitatif, maka dalam metode penelitian lebih menonjolkan analisa, sehingga jenis pendekatannya menggunakan perpustakaan atau liberty riset. Lalu sumber datanya semisal taklim muta'alim. Lalu sumber data primer taklim muta'alim. Lalu sumber data sekunder atau data tambahan bisa lewat Ihya Ulumuddin atau Mau'izatul Mu'minin atau Syalalimul Fudulah. Ini data primer dan sekunder. Lalu mengenai kajian teori, maka mencari letak ilmu ada di mana. Kelompok Syafi'iyah mengatakan letak ilmu ada dalam hati. Ulama yang mengatakan demikian salah satunya Imam Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibi dalam surat Al-Hajj ayat 46, yaitu afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaquluna biha. Dalam ayat ini Imam Ar-Razi secara jelas mengatakan letaknya ilmu ada dalam hati, sehingga ini satu kelompok, ini pendapat satu kelompok. Lalu kelompok yang kedua yaitu dari kelompok Hanafiyah dan Taufik Al-Qasimah mengatakan letak ilmu ada dalam akal, sehingga apabila akal manusia menjadi tempatnya ilmu, ini bisa berpengaruh kecerdasan otak, sebab makanan seperti makanan-makanan yang banyak mengandung gula atau lendir ini bisa menghambat masuknya ilmu dalam otak, sehingga dalam taklim muta'alim mengatakan memakan ikan maut ini bisa menyebabkan lemahnya hafalan, sebab
ikan laut mengandung atau menyebabkan banyak mulham atau lendir, sehingga dengan banyaknya mulham informasi ilmu sulit masuk ke dalam otak. Lalu dalam Ta'limut Ta'alim menjelaskan asyiwaku, siwakan dapat mencerdaskan otak, sebab siwak mampu mengecilkan mulham atau menghilangkan mulham, sehingga dalam Ta'limut Ta'alim menjelaskan mengenai variabel F dan Y atau sebab musabab, kenapa manusia ini otaknya lemah, lalu kenapa manusia ini otaknya, kecerdasannya menurun. Dalam Ta'limut Ta'alim mengenai bab wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwadhabah wa ta'lilul hujai wa sholatul laili wa qiraatul Qur'an min asbabil hifzi, lalu wa yuksiru as-sholata ala nabi, membaca sholawat, ini termasuk variabel sebab yang menjadikan volume kecerdasan naik. Wa yuksiru as-sholata ala nabi alaihi sholatu wassalam fa innahu zikrun lil alamina ila syi'run sya'audu ila waqi'in su'ahibdi wa arsyadani ila tartil ma'asi fa innal hifdha fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuqda li'asi. Sholawat mampu menjadi rinso atau pembersih noda hitam atau dosa yang disamakan noda hitam. Dengan bersolawat ini berarti memberikan rinso atau suklin atau sabun, sehingga tempatnya ilmu bersih. Pada waktu tempatnya ilmu bersih, ketika hatinya bersih, ilmu mudah masuk, sehingga data primer yang ada dalam Ta'limut Ta'alim ini jelas mengatakan bahwa memperbanyak sholawat adalah variabel F atau sebab yang mempengaruhi musabab, yaitu bisa menaikkan volume kecerdasan. Sesuai dalam Ta'limut Ta'alim, wa yuksiru as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu zikrun lil alamina ila syi'run
sya'autu ila waqi'in su'a hifzi wa arsyadani ila tar'il ma'asi fa innal hifza fadlun min ilahi wa fadlullah la yu'ti li'asi. Sholawat seperti sabun pembersih kotoran. Sholawat seperti rinso atau suklin pembersih kotoran. Kotoran adalah dosa, lumpur dosa atau dosa yang disamakan kotoran, sehingga supaya kotorannya itu hilang, supaya bersih, maka diberi rinso atau suklin atau sabun pembersih, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ijazah dari masyayikh beliau satu hari minimal 1000 kali. Kalau malam 10.000 kali. Ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa untuk mencerdaskan akal sesuai dalam taklim muta'alim. Satu hari 1000 kali dengan membawa tasbih. Tasbih ini tasbih isinya 500, ini cepat, sehingga walaupun panjang ini cepat. 2 kali berarti 1000 kali. Cuma tasbihnya panjang tidak masalah, tapi mudah, hanya 2 kali. Kalau tasbihnya kecil akan lupa, sehingga 500 2 kali selesai. Panjangnya sampai 1 meter. Ini tasbih. Metode mempermudah membaca sholawat 1000 kali. Inilah ilmiah bahwa apa yang ada dalam taklim muta'alim adalah ilmiah sesuai standar ilmiah. Ada sumbernya, ada dalilnya, ada analisisnya. Sehingga taklim muta'alim adalah kitab yang digunakan supaya menjadi metode pembelajaran dalam taklim muta'alim. Banyak beberapa metode dan semuanya sesuai ilmiah. Semuanya bisa dijamin kebenarannya, ada dalilnya. Seperti ilmu ada dalam hati, dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 46, yaitu afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna. Itu ayat yang menjelaskan
mengenai ilmu dalam hati. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.